Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gospel and Prayer. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana saat ini Tuhan, dunia sedang mulai mengalami goncangan demi goncangan, baik ekonomi, baik politik. Tuhan, terutama juga goncangan yang dialami oleh anak-anak Tuhan ketika mereka melihat situasi yang sulit, biar iman mereka tetap teguh, tidak terguncang. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan, tantangan, mereka yang terguncang imannya, supaya Tuhan memberi kekuatan, supaya mereka kembali kepada firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, juga mereka yang tersesat, Tuhan tolong, supaya mereka boleh kembali datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tidak dipungkiri lagi saudara, situasi dunia sudah mengalami goncangan demi goncangan. Yang kita tahu sekarang adalah goncangan demi goncangan, yaitu pertama kita melihat sebelum wabah ini selesai, virus muncul namanya goncangan perang. Perang yang terjadi mengalami goncangan demi goncangan krisis kemanusiaan. Ada pengungsian. Akhirnya apalagi goncangan melalui goncangan ekonomi. Harga bahan makan semua naik semuanya. Nah, goncangan demi goncangan ini saudara, kalau kita tidak sikapi dengan iman yang teguh, kita akan terseret, kita putus asa, kita stres, depresi, dan tidak sedikit kita akan mati, kena penyakit, dan lain sebagainya. Mari kita lihat dulu firman Tuhan yang terdapat dalam kitab, yaitu Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini saudara yang ditulis kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, karena ketika dia direbus dan dia tidak mati, maka oleh pemerintah kerajaan Romawi dibuanglah di Pulau Patmos, yaitu pulau yang kosong penuh binatang liar, dan dia dibelenggu sampai raja daripada yang memerintahkannya mati dan diganti, baru dia berenang pergi ke Efesus. Dan di kota Efesus itulah dia kemudian memelihara dan menjaga, yaitu Maria ibu Yesus Kristus. Dan kemudian kalau kita tahu bahwa dia menuliskan kitab Wahyu ini dari apa yang dia lihat di Pulau Patmos. Saudara, bahwa di situ dia melihat tentang meterai yang dibuka. Meterai 1, meterai 2, dan meterai 3, bagaimana kuda hitam dengan membawa timbangan dan akan berkata tentang harga-harga pangan dan kebutuhan hidup akan naik. Dan kemudian kalau kita melihat sekarang yang kita pelajari adalah kuda hijau kuning dengan kerajaan maut, saudara, yang menungganginya. Maka dikatakan akan seperempat dunia akan mati melalui perang, melalui wabah, melalui kelaparan, dan binatang buas. Ini bukan hal yang pertama. Dalam kitab-kitab perjanjian lama juga dituliskan bahwa ketika Tuhan marah, karena dosa manusia sudah meningkat, kejahatan sudah meningkat, ketidakadilan itu mulai merajalela, saudara. Dan disitulah kemudian Tuhan mulai mengizinkan bencana itu terjadi, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Dikatakan juga ada 4 yang sama seperti ini, yaitu perang, kelaparan, wabah, dan binatang buas. Binatang buas itu adalah kerusuhan. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan, yaitu kita
tahu tentang wabah. Wabah itu virus. Dan virus ini saudara terjadi dimulai saudara pada tahun 2019 dari kota di negara Tiongkok, Wuhan. Tetapi pada Desember itu salah seorang jemaat pekerja pelayan Tuhan juga, aktivis gereja dari gereja kami, mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa banyak orang akan mati di mana-mana, di negara-negara mana. Dan kemudian akan terjadi juga dikatakan, maka barang-barang semua akan naik. Dan kemudian yang kita tahu sekarang mulai terjadilah, yaitu bencana, virus, perang, saudara. Dan kita tahu juga harga-harga barang naik, dan sebagainya. Dan itu sudah saya khotbahkan juga di bulan Januari tahun 2020, Februari, dan Maret, saudara. Dan itu ada di YouTube. Saya sudah KKR juga sampai di kurang lebih 15 kota, termasuk di Kupang, di kota Soe, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Saudara, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, semua itu seizin Tuhan, semua sepengetahuan Tuhan, Tuhan tetap memegang kendali daripada itu semua. Sebab itu apa yang terjadi di samping kiri kanan kita, janganlah saudara menjadi bimbang, ragu-ragu, putus asa, stres, apalagi depresi. Tetapi hadapi bersama dengan Tuhan, iman semakin teguh, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ikuti sesuai, saudara, kalau prokes, yaitu peraturan kesehatan, protokol kesehatan, ataupun peraturan-peraturan yang dari pemerintah, atau yang lain, kita juga sebagai umat Tuhan harus juga mengikuti dengan baik. Dan inilah yang pertama kita melihat adalah guncangan dunia. Kalau guncangan dunia kita tahu, saudara, apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah krisis pangan. Harga minyak goreng sudah naik, harga minyak bumi naik, atau bensin premium, saudara. Di negara barat sudah naik hampir 2 kali lipat. Dan ini juga harga pupuk naik, harga gandum naik, gula naik, jagung naik, semua nikel naik, uranium naik, baja naik, saudara, batu bara naik, gas naik. Nah, mengakibatkan juga pupuk naik. Maka itu saudara, tanaman-tanaman juga penghasil itu naik, minyak nabati naik, saudara. Dan karena listrik naik, saudara, kita tahu bahwa itu akhirnya juga membuat makanan ternak naik. Kenapa? Karena makanan ternak itu juga dari, yang kalau kita lihat itu dari kedelai, dari yang lain-lainnya. Itu membutuhkan pupuk juga. Dan kalau kita melihat harga barang naik, kita masih bisa beli. Tetapi kalau barang tidak ada, itu apa yang terjadi? Dan dikatakan akan terjadi kelaparan. Kelaparan berarti satu, itu barang-barang harga itu naik, suplai itu tidak lancar, sehingga negara-negara tertentu, daerah tertentu mungkin juga bencana alam, musim yang berubah, membuat gagal panen dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Apalagi sekarang dengan adanya perang dagang. Setelah perang dunia, perang dagang, perang dingin, perang dagang sekarang saudara kita melihat bukan lagi Tiongkok dengan Amerika, tetapi Rusia dengan Amerika dan sebagainya, di mana Rusia memegang, saudara, yaitu dia penghasil minyak 3 terbesar, penghasil gas ketiga terbesar di dunia, juga penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia, penghasil gandum juga terbesar ketiga dunia, juga minyak nabati, juga pupuk, saudara, dan juga uranium sebagai bahan, yaitu bakar untuk tenaga listrik dari nuklir yang dibutuhkan oleh Amerika. Sehingga terjadilah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu berarti harga barang-barang naik. Pemerintah, saudara, sendiri mengalami kesulitan. Umat Tuhan jangan sampai panik juga, jangan menambah beban. Kita berdoa, kita sebagai orang percaya harus yakin. Karena kalau kita melihat, saudara, kita adalah duta surga. Kalau kita bicara duta, berarti kedutaan lah. Kalau satu negara itu mengirim wakilnya ke negara lain, kalau negara lain mengalami krisis pangan,
negara yang mengirim belum tentu mengalami, maka saudara, dia akan supply dari tempat dia untuk ke perwakilannya dia. Nah, kalau kita duta surga, apapun yang terjadi di muka bumi, surga akan menyuplai kepada kita. Yang penting iman kita tetap teguh, kita mengandalkan Tuhan, kita tidak meninggalkan ajaran Tuhan, kita punya karakter-karakter Kristus, saudara, dan kita sungguh-sungguh beribadah dan berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita semuanya. Inilah satu hal yang harus kita merenungkan, saudara. Di mana kalau kita melihat inflasi ini nggak main-main, sedangkan perusahaan untuk nambah gaji tidak bisa, masyarakat membutuhkan tambahan uang untuk beli, untuk transportasi, kebutuhan, untuk minyak, saudara. Membutuhkan uang, tetapi perusahaan belum tentu bisa menaikkan karena perusahaan sendiri kena masalah. Di mana biayanya naik, saudara, listrik naik, saudara, energinya naik, mengalami kesulitan semua. Dan karena inflasi, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadilah itu pemerintah akan menaikkan suku bunga. Suku bunga berarti, saudara, yaitu supaya masyarakat itu menaruh uangnya di bank, supaya uang yang beredar di masyarakat itu berkurang. Karena berkurang, maka masyarakat tidak membelanjakan banyak uangnya, sehingga barang yang ada di pasaran, saudara, tidak gampang habis. Karena uang itu ditarik di pemerintah melalui iming-iming deposito naik. Nah, disinilah namanya inflasi. Padahal kalau kita lihat, saudara, ini situasi pandemi belum selesai. Kita membutuhkan namanya, saudara, yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan apa saja, saudara. Stimulus berarti uang di drop. Kalau uang di drop, tambah inflasi. Kalau nggak di drop, kekurangan uang. Jadi bingung, saudara. Akhirnya juga inflasinya. Jadi disinilah letaknya. Terjadilah kebingungan. Sebab itu kembali lagi. Apa yang terjadi, saudara? Ini semua karena juga kita tahu perang. Perang apa itu? Ya perang dagang, perang dingin, perang sesungguhnya. Saudara, inilah terjadi di dunia ini. Karena dunia ini sudah, saudara, yang dikatakan firman Tuhan. Ya dunia akan semakin sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kasih sudah menjadi dingin. Saudara, sudah tidak ada lagi damai. Tetapi kita tetap berdoa supaya ada damai. Dan kalau kita tahu, yaitu kalau damai sejahtera diambil dari bumi, yaitu dikatakan dengan gambaran kuda merah, itu ayatnya kalau kita melihat, yaitu Wahyu pasal 6, ayat 5 dan 6, saudara, dikatakan, ayat 3 dan 4 dikatakan, saudara, itu bahwa kuda merah itu akan mengambil damai sejahtera. Penunggangnya akan mengambil damai sejahtera. Sehingga manusia kehilangan damai sejahtera dan saling membunuh. Kalau kita tidak ada damai, di rumah tangga berkelahi. Gereja kalau tidak ada damai, kita berkelahi. Mengapa kita berkelahi? Karena tidak ada damai. Kenapa tidak ada damai? Karena diambil. Kenapa diambil? Karena kita tidak berdoa dan berjaga-jaga. Sebab itu kita perlu doa pagi, doa malam, membaca firman, renungan, supaya kita dikuatkan sehingga damai tetap ada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu dimanapun kami berada. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami tetap teguh, tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini. Karena kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Biar kami berdoa dan berjaga-jaga. Dunia sudah mulai mengalami guncangan. Tetapi kami tetap percaya, kami sebagai duta surga, Tuhan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat terus, saudara, yaitu yang kedua, guncangan kekuasaan. Guncangan kekuasaan. Kalau kita lihat apa yang pernah dialami dunia ini, dari kerajaan Babel diganti kerajaan Media Persia, diganti kerajaan Yunani Makedonia dengan Alexander the Great, diganti dengan Romawi, kemudian muncul kerajaan surga, dan kemudian Romawi hilang, kerajaan surga didirikan oleh Yesus Kristus menjadi kerajaan surga di muka bumi ini, memenuhi bumi, sehingga dimanapun juga ada gereja,
dan ada nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi masalahnya sekarang gereja ini sendiri, saudara, sudah kurang terang. Ibaratnya kaki diannya, saudara, sudah mulai, saudara boleh dikatakan, bisa diambil oleh Tuhan. Karena kita meninggalkan kasih semula, karena kita suam-suam kuku. Bukan hanya itu saja, saudara. Karena kita ini juga tidak ada apinya. Semangat itu tidak ada lagi. Gereja sudah kehilangan pegangan. Sudah tidak kembali kepada Tuhan. Ajaran Tuhan sudah tidak lagi menjadi murni. Kita nanti lihat itu di poin-poin selanjutnya. Tetapi yang pasti, apa yang terjadi di dunia yang lalu, Tuhan sudah memberitahu terlebih dahulu. Pada saat itu melalui Nebukadnezar, melalui Daniel yang kemudian Daniel mendapatkan sendiri. Tetapi Daniel juga mengartikan mimpi daripada Nebukadnezar yang artinya sama. Bahwa Tuhan akan melihat ada rolling power, pergantian kekuasaan. Yaitu dari Nebukadnezar yang digambarkan patung dengan kepala yang dari besi akan digantikan dengan perak, yaitu dada dan lengan, yang yaitu kerajaan Media Persia. Kemudian diganti dengan pinggang yang dari tembaga, yaitu Alexander the Great dengan Makedonia. Padahal dia negara kecil, tiba-tiba jadi besar. Kemudian Tuhan sudah ngomong, saudara bicara melalui firman, dalam waktu singkat dia menguasai, kemudian dia meninggal. Dan kemudian kerajaan menjadi 4. Dan kemudian muncullah kerajaan Romawi, yaitu kaki dari besi dan tanah. Tapi disitulah kemudian ada sebuah batu kecil yang jatuh dari gunung tanpa perbuatan manusia. Itu dari Tuhan. Menimpa kaki patung kerajaan itu, kemudian patung itu hancur, berlepur, debunya memenuhi, saudara, hilang kemana-mana ditiup angin. Tetapi batu itu menjadi gunung, itulah kerajaan surga. Itulah gereja. Demikian hal sekarang yang terjadi rolling power. Yaitu negara kecil, negara besar, itu tidak selalu berkata pasti menang atau kalah. Tetapi rolling power itu adalah pergantian kekuasaan. Jikalau seseorang sudah naik ke atas, ingat, harus adil. Kalau bertindak ketidakadilan, itu mulai muncul semena-mena, saudara, ya terpaksa mungkin juga dia melakukan yang tidak baik, pasti ada diganti karena Tuhan ada di atas. Baik itu pemerintahan juga, kekuasaan negara, bahkan juga orang kaya akan rolling power. Termasuk gereja yang besar, kalau dia tidak adil, kalau dia semena-mena, kalau dia tidak punya belas kasihan kepada yang lain, juga akan berganti dengan gereja kecil menjadi besar. Dan itulah terus-menerus akan terjadi siklus itu. Seperti ombak yang datang ke pantai, kemudian hilang, diganti lagi ombak yang lain. Demikian rolling power terjadi di mana Amerika, Eropa yang begitu hebat. Sekarang saudara, kita melihat rolling power. Bagaimana Amerika sudah mulai ketakutan menghadapi Tiongkok, ekonominya, sehingga terjadi perang dagang. Ditambah virus yang muncul, kemudian dia takut dengan Rusia, kekuatan militernya, terjadilah yang macam-macam sampai terjadi perang dingin dan sebagainya. Bagaimana? Siapakah menang? Saya kira saudara, tetap Tuhan yang memegang kekuasaan. Tuhan tahu apa yang terjadi. Ini rolling power. Sehingga saudara hari ini, kalau kita ada di bawah, jangan putus asa. Suatu hari kita akan di atas. Kalau kita di atas, jangan sombong. Jangan semena-mena. Jangan tidak adil, saudara. Tapi belajar adil supaya kita tetap di atas. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Engkau memberkati kami, Engkau menyucikan kami, memberi kekuatan kepada kami, supaya setiap kami Tuhan tetap menyimpan firman-Mu, mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini masih terus tentang rolling power, saudara. Kalau kita lihat tentang Asia dan Afrika, di mana juga Amerika Latin, itu negara yang dianggap terbelakang, negara berkembang. Kita lihat Eropa, kita lihat Amerika, begitu Kanada, itu begitu hebat sekali. Tetapi sekarang, saudara, Asia dan Afrika sudah mulai mengeluarkan pendapatnya sendiri. Salah satunya Arab Saudi. Ya, kalau kita lihat Arab Emirat, kita lihat saudara, berani bagaimana dia tetap ketika diminta Amerika, diminta Inggris untuk produksi minyak lebih banyak, mereka nggak mau. Karena mereka punya yang namanya komitmen menjaga di OPEC itu sendiri. OPEC itu adalah persatuan negara-negara penghasil minyak. Bahwa tidak mau untuk memproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan ketentuan. Bahkan Presiden Amerika telepon
ke mereka, mereka tidak menerimanya. Jadi disinilah terjadi hal-hal yang membingungkan. Bahkan kemudian kalau kita melihat bagaimana pembelian minyak sudah untuk negara tertentu sudah tidak pakai US dollar, pakai masing-masing negaranya, mata uang negaranya. Inilah saudara rolling power. Sampai Amerika, Eropa kekurangan energi, bukan juga mereka, negara-negara lain juga kekurangan. Sampai Amerika itu datang ke Venezuela, datang kepada Iran, di mana dia yang mengatakan negara ini disanksi karena begini-begini, Iran disanksikan begini. Sekarang mereka ingin membuka sanksinya. Jadi inilah sepertinya saudara, menurut dunia ini sangat memalukan. Sepertinya Amerika berbuat sesuatu kemudian ditarik sendiri. Dia sanksi kemudian dia kena. Tetapi kita tidak bicara soal itu, kita bicara tentang hal yang terjadi. Bahwa sekarang inilah rolling power. Saudara, kita akan dengarkan satu pujian. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Puji Tuhan saudara. Yang terjadi sekarang adalah guncangan alam. Apa yang terjadi? Cuaca, iklim, banjir, gempa, dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi saudara. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus melalui sabdanya di Matius 24. Bahwa kamu akan mendengar deru perang, kabar perang. Tetapi dikatakan juga itu akan terjadi. Mau tidak mau terjadi. Akan terjadi peperangan, kelaparan, bencana alam, dan sebagainya. Itu akan terjadi. Tetapi karena firman Allah sudah mengatakan demikian, mengapa? Karena iblis ini sudah tahu waktunya sudah singkat. Sehingga dia ingin mengacaukan, membuat orang dengan orang, pemerintah dengan pemerintah, kerajaan dengan kerajaan, diadu domba supaya berkelahi. Damai sejahtera diambil supaya kita saling berperang. Suatu saat saya mendapatkan sebuah visi, yaitu saudara, di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2005 sekitar itu, atau sebelumnya, sudah saya tulis di dalam buku saya Perangi Iblis. Yaitu tentang
Saya melihat di peta itu, di negara Indonesia kita itu, saudara, tiba-tiba iblis itu muncul. Di peta itu muncul, saudara. Saya lihat tuh, kok banyak. Saat itu ada suara berkata, menyebut nama saya, lihat iblis sudah mulai muncul dan bangkit. Karena ini waktu sudah singkat. Akan terjadi peperangan, gempa bumi, bencana alam, banjir, dan kelaparan, dan wabah, dan sebagainya. Saudara. Nah ini yang Tuhan berikan. Maka mulai sekarang kita juga mendengar begitu banyak sampai hari ini. Dimulai dari tsunami di Aceh, terus muncul gempa bumi sampai dunia juga mengalami gempa bumi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah mendekati akhir, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, supaya kita kembali mencari Tuhan. Inilah saudara, goncangan-goncangan alam, mau tidak mau, saudara, kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Kita lihat dulu firman Tuhan, yang dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayo kita beribadah dengan cara saudara beribadah, mengucap syukur dan yang berkenan kepada Allah, dengan takut dan hormat kepada Allah. Jangan lagi gereja saudara menjadi duniawi. Inilah yang mau saya katakan guncangan iman saudara. Guncangan iman. Kalau dunia sudah diguncangkan, yang tidak terguncang itu tetap stabil. Yang mudah terguncang akan keluar. Sebab itu iman kita harus tetap kuat saudara. Jangan sampai kita terguncang. Kita harus kembali membaca firman Allah, bersekutu, mengucap syukur, beribadah dengan benar. Kita harus rasa hormat dan takut akan Allah. Itu harus ada dalam hidup kita. Jangan lagi menjadi Kristen dan gereja, saudara, seenaknya sendiri. Tetapi kita harus ikutin bahwa Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan telah menjadikan kita sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, saudara. Itulah kita harus jaga. Melalui ajaran Yesus kita praktekkan, melalui karakter Kristus tetap ada dalam hidup kita, melalui misi dan pemuritan, juga kita harus punya kasih membagi apa yang kita lebih kepada banyak orang. Nah kalau kita lihat guncangan iman ini saudara, sama dengan kalau kita melihat ada layang-layang itu saudara, kalau dia tetap ada talinya dipegang dan tidak putus, dia akan tetap saudara di atas. Tapi kalau talinya putus, maka layang-layang itu akan mulai saudara melayang-layang pelan-pelan, akan turun. Walaupun kena angin dia akan turun pelan-pelan. Demikian mungkin kita ada di atas. Pertanyaannya, apakah tali iman kita tetap dipegang dan tetap ada bersama Yesus dan firman Allah dengan Roh Kudus yang menopang kita? Ataukah sudah lantas dan hampir putus? Itu kita perlu renungkan. Di sinilah goncangan iman ini sekarang juga terjadi melalui media dengan ajaran yang tidak sehat, ajaran bidat, ajaran sesat, ajaran duniawi sudah masuk. Sebab itu kita akhiri dengan satu firman Tuhan, Matius 24 ayat 3 dan 5. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, yaitu akhir zaman, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Murid-murid bertanya, kapan? Tandanya apa engkau datang? Yesus belum mengatakan langsung. Tetapi dia katakan dulu, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena banyak ajaran-ajaran sesat. Bagaimana kita tahu benar salah? Bukan lihat saudara kata-kata, tetapi lihat buahnya. Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 7.
Lihat buahnya. Kalau pohon itu baik menghasilkan buah yang baik. Tidak ada, saudara, buah baik itu dari pohon yang jelek. Atau pohon baik mengeluarkan buah jelek, tidak ada. Sebab itu, saudara, kita harus mengubah semuanya. Dan setelah itu baru Yesus katakan kemudian bahwa akan terjadi bencana alam, kelaparan, peperangan, dan sebagainya. Inilah yang menunjukkan bahwa dunia ini, saudara, sudah mendekati akhir. Dan dikatakan juga bahwa kitalah orang-orang yang percaya yang akan menutup sejarah dunia ini. Kalau kita melihat para murid-murid, para rasul yang awal, kita mungkin cemburu, wah mereka enak bersama dengan Yesus. Seandainya kita lahir di tempat itu pada zaman itu, belum tentu kita juga percaya. Kenapa, saudara? Karena kita masih mungkin ikut-ikutan orang lain. Tetapi berbahagialah kita sekarang ini setelah kita melihat bagaimana kerajaan Allah, kerajaan surga dan gereja sudah menyebar, dan kita menjadi orang percaya. Dan kitalah yang menutup. Jadi kalau kita punya kesempatan umur yang lebih panjang, mungkin, saudara, bukan mungkin lagi, tapi kita akan diangkat hidup-hidup melihat Tuhan tanpa kematian, tanpa sakit. Jikalau kita berjaga-jaga dan umur kita panjang. Mungkin dunia tidak akan lama lagi. Mungkin tidak sampai 20 tahun. Mungkin tidak sampai 15 tahun. Dengan situasi seperti ini, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa. Tetapi, saudara, bahwa tanda ini sudah jelas sekali. Penyesatan melalui media sudah mulai berkata macam-macam. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus, karakter Yesus. Kita harus belajar menjadi murid Yesus. Saudara, kita harus punya yang namanya misi, kita harus punya kasih, iman kita tidak boleh terguncang. Jangan lagi iman kita mengandalkan, saudara, tentang kekayaan kita, mengandalkan janji orang melihat dunia, tetapi iman kita harus kembali kepada firman Allah. Walaupun guncangan-guncangan terjadi, tetapi yang tidak terguncang akan tetap. Kalau saudara melihat zaman dahulu, ketika seseorang, yaitu dari gabah-gabah itu, artinya, saudara, beras yang baru dipanen, yang ada coklatnya, masih tertutup oleh kulit, itu namanya gabah. Nah, gabah ini kemudian, saudara, mungkin ditumbuk-tumbuk pelan-pelan atau diaduk pelan-pelan. Setelah itu, kemudian ada yang namanya tempat yang dari kayu atau dari rotan atau dari apa, tipis, lebar, itu seperti tempayan besar. Kemudian gabah itu dilemparkan ke atas, dan ditiup, saudara, dilemparkan, ditiup. Supaya apa? Supaya yang ringan itu keluar. Sehingga yang berasnya itu jatuh, gabahnya yang tipis-tipis keluar. Inilah sekarang yang terjadi, saudara. Guncangan diizinkan terjadi. Ajaran sesat, ajaran tidak sehat, ajaran bidat sudah muncul di mana-mana. Yang kelihatannya begitu luar biasa. Berbicara tentang kemakmuran, saling menghakimi. Kita melihat bagaimana media sudah tidak punya lagi, saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sopan santun, etika sudah hampir tidak ada. Sebab itu kita tetap harus menjaga diri kita baik-baik. Jangan sampai, saudara, kita mengotori diri kita dengan ajaran yang salah, ikut-ikutan. Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput kita dan menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, silakan mendengarkan pujian yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. I believe in God our Father.